Oke, selanjutnya setelah Plotinus ini ada tokoh namanya Augustinus. Sebelum saya menjelaskan tentang Augustinus, tadi sempat terpotong ya di Plotinus, yang tujuan filsafat Plotinus itu kan bersatu dengan Tuhan. Nah, itu dengan cara apa? Saya akan menambah sedikit karena tadi terpotong. Jadi dengan menggunakan apa yang sesungguhnya dimiliki oleh manusia, yaitu apa, dengan indera dan logika jiwanya itu dimanfaatkan untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Kalau indrawi berarti ya dengan cara mengamati keagungan Tuhan gitu. Kalau logika dan jiwa ya dengan cara menghayati sifat-sifat Tuhan, penciptaan dan lain sebagainya. Kalau indera kan hanya mengamati, logika dan jiwa lebih mendalam, lebih ke penghayatan. Contohnya untuk menyucikan roh itu mengabaikan semua hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, sama sekali ditinggalkan. Karena sesungguhnya ketika untuk menuju ke kebebasan itu kita harus meninggalkan hal-hal duniawi atau hal-hal yang rendah ya, menuju ke yang tinggi. Siapa? Ya Tuhan, ilahiyah, menuju ke ilahiyah, menuju ke ukhrawi. Ini ada cuplikan sedikit mengenai abad pertengahan. Itu sebenarnya di abad pertengahan itu keimanan, fokusnya pada keimanan ya, ciri khas filsafat abad pertengahan, karena bagaimana keimanan itu nanti di akhir abad pertengahan itu menang mutlak, hati menang mutlak, didominasi oleh ajaran Kristen. Lanjut kita ke tokoh selanjutnya, yakni Augustinus. Abad Augustinus ini filsafatnya didominasi oleh Katolik dan Protestan. Dan pemikiran seorang tokoh baru bisa difahami, dia berpendapat bahwasanya pemikiran seorang tokoh baru itu bisa difahami setelah melihat hubungannya dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi Augustinus ini filsafatnya itu dia juga tidak mengesampingkan pendapat-pendapat sebelumnya. Lanjut, sumbernya itu filsafat Kristen, dia itu Augustinus. Jadi awal-awal doktrin kepercayaan Kristen itu, keagamaan Kristen sebenarnya tidak rumit, tapi menjadi rumit karena apa? Karena satu, orang-orang Kristen itu melakukan kontak dengan orang-orang Yunani, sehingga mereka itu muncul rasa perlu untuk ini agama ini perlu diformulasi definitasnya, sehingga nantinya bisa menghandle banyak perbedaan-perbedaan dan bisa melawan filosof kafir. Jadi filsafat dalam Kristen itu akhirnya dianggap penting, yaitu pengaruh Platonisme dan Neoplatonisme, Aristoteles, dan filsafat Stoicisme.